Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Febrianti, NIM AB 212146. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE dengan stase edukasi personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Alat dan bahan yang saya butuhkan di sini hanya alat tulis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Ya, terima kasih. Sebentar saya tutup ini, Mbak. Ya. Baik, dengan Mbak siapa? Nolade. Perkenalkan, saya Bidan Siska. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau konsultasi. Iya, kenapa? Hari ini kan saya kedua hari haid. Bangun saya gatel. Di mana lagi gatalnya? Di pada paha. Oh, di lipatan paha sama di kemaluan ya? Baik, sebelumnya saya anamnesa dulu ya. Namanya siapa? Nolade. Umur? 16 tahun. Sukunya apa? Suku Jawa. Pendidikan? SMA. Pekerjaan? Pelajar ya? Alamatnya di mana? Di Piasem. Di Asem. Nomor telepon yang bisa dihubungi? 083 083 Oke. Di sini pertama kali Mbak D ini haid umur berapa? 10 tahun udah haid. Nah, selama haid ini paling lama berapa hari? 7 hari. Teratur tiap bulan? Iya. Ya. Perharinya ini ganti pembalutnya itu berapa kali? 2-3 kali ganti pembalutnya. Oke, di sini ada, saya tanya riwayat penyakit ya. Di sini Mbak ada demam, pusing. Ya. Di keluarga ada penyakit gula, diabetes, Tidak ada. tensi tinggi? Oh, tidak ada. Baik. Oke. Dari pemeriksaan yang saya lakukan, tekanan darah Mbak normal ya. Nadinya 86 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, pernafasannya 30 kali per menit. Baik, dari pemeriksaan fisik juga saya lihat tadi ada benar ya kemerahan di sekitar lipatan paha dan ke daerah kewanitaannya. Nah, sebelumnya di sini nanti kita akan melakukan sharing-sharing aja, konseling tentang personal hygiene saat menstruasi ya Mbak ya. Sebelumnya Mbak D ini udah tahu belum? Apa sih personal hygiene itu? Apa sih yang harus dilakukan pada saat menstruasi? Personal hygiene-nya udah tahu belum? Oh, belum ya Mbak? Baik. Yang pertama, pengertiannya dulu ya. Personal hygiene saat menstruasi yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan di daerah kewanitaannya. Jadi, upaya menjaga kebersihan pada saat menstruasi. Itulah namanya personal hygiene pada menstruasi ya Mbak ya. Di sini juga selain pengertian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene. Yang pertama, ada citra tubuh atau penampilan, di mana penampilan umum seseorang itu dapat menggambarkan pentingnya hygiene pada orang tersebut. Jadi kelihatan nih mana orang yang bersih, mana orang yang jorok, seperti itu dari umumnya aja kita udah bisa lihat ya Mbak ya. Yang kedua ada praktik sosial. Di sini kelompok-kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku hygiene. Contoh pada anak manja kemungkinan besar yang terjadi adalah perubahan perilaku hygiene-nya. Karena dia kan apa-apa pasti dari orang tuanya. Beda kalau sama yang mandiri, kalau dari kecil udah bisa ngurus diri sendiri, pasti dia udah paham gimana cara badan dia itu supaya bersih, seperti itu ya Mbak ya. Nah, yang ketiga ada tingkat ekonomi. Di sini tingkat ekonomi tinggi dan tingkat ekonomi rendah tentu berbeda ya Mbak ya personal hygiene-nya. Dimana personal hygiene ini kan perlu alat-alat seperti kita untuk mandi, sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, seperti itu ya Mbak ya. Nah, kalau ekonomi dia rendah buat makan keluarga aja istilahnya belum cukup. Jadi untuk beli itu mungkin dia mengesampingkan dulu. Jadi dari situ dia kurang gitu personal hygiene-nya, seperti itu ya Mbak ya. Terus tingkat pengetahuan nih, yang udah tahu perilaku kesehatan pada saat menstruasi itu pasti dia sudah menjalankan dengan baik kebersihannya. Nah, kalau yang belum tahu dia pasti bingung mau melakukan apa, ini gimana caranya, seperti itu. Jadi pengetahuan juga sangat penting untuk personal hygiene itu ya Mbak ya. Lalu ada budaya. Nah, di sini kepercayaan budaya seseorang dinilai mempengaruhi personal hygiene. Orang luar sama orang Indonesia pun berbeda cara melakukan personal hygiene-nya, tidak bisa disamaratakan.
Dan setiap orang juga punya cara masing-masing untuk melakukan personal hygiene tersebut, gitu ya Mbak ya. Nah, lalu ada kebiasaan seseorang. Di sini kita aja milih-milih tentang skincare. Semua orang juga gitu. Dia milih merek shampoo apa, pasta apa, pasti beda-beda. Jadi di situ juga kita bisa lihat personal hygiene-nya seperti itu ya Mbak ya. Nah, lalu ada kondisi fisik. Di sini orang sakit sama orang sehat juga beda personal hygiene-nya. Tentunya orang sakit dia pasti butuh bantuan, dan bantuan itu belum tentu maksimal untuk personal hygiene-nya seperti itu ya. Oke, di sini juga ada indikator dalam personal hygiene ya Mbak ya. Yang pertama, kita harus merawat kulit dan wajah. Karena apa? Karena pada saat menstruasi itu pasti jerawat muncul dikarenakan tubuh kita itu mudah berkeringat, jadinya berminyak lalu menimbulkan jerawat gitu ya. Terus kebersihan rambut. Di saat menstruasi ini rambut kita tuh sering berketombe dikarenakan kulit kepala kita tuh berminyak dan berkeringat, jadinya ketombe itu mudah ada gitu. Jadi kita harus membersihkan rambut kita. Nah, untuk daerah genitalianya kita juga tuh harus dibersihkan. Hindari membersihkan bulu di daerah kemaluan, apalagi dicabut, karena dia akan menimbulkan lubang, dan dari lubang itu bakteri akan masuk, jadinya infeksi. Jadi nggak boleh untuk cukur di saat menstruasi ya Mbak ya. Nah, untuk kebersihan tubuh dan organ genital, di situ juga kita harus perhatikan lipatan-lipatan di tubuh kita ini, jangan sampai mereka terlewat untuk dibersihkan. Karena di lipatan-lipatan itu banyak kuman, jadi harus tetap dibersihkan. Nah, untuk kebersihan tubuh pada saat menstruasi juga sangat penting diperhatikan. Cara membersihkan daerah kewanitaan itu harus dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan, seperti itu ya Mbak ya. Nah, untuk kebersihan pakaian sehari-hari, untuk sehari-hari ini kita tuh pakai pakaian yang menyerap keringat. Kalau udah lembab, pakaian dalamnya habis tipis, habis BAB, itu wajib diganti, karena kalau enggak bakterinya numpuk di situ, jadi bisa infeksi ya Mbak ya. Nah, untuk penggunaan pembalut, pilih pembalut yang emang nyaman, nggak pakai parfum dan nggak gatel kalau dipakai. Jadi yang senyamannya kita, yang higienis juga, untuk mencegah terjadinya infeksi seperti itu. Tindakan yang akan dilakukan pada saat personal hygiene di sini ada mencuci muka 2 kali sampai 3 kali per hari. Nah, untuk keramas juga bisa 2 hari sekali. Untuk mandi minimal 2 kali sehari dengan sabun mandi. Lalu kita memotong dan membersihkan kuku, mencuci tangan dengan sabun, dan membersihkan genitalia dengan air bersih. Lalu kita menggunakan tidak boleh menggunakan cairan antiseptik dalam membersihkan daerah kewanitaan ya, dan tidak menggunakan bedak atau parfum. Lalu kita membasuh genitalia dari arah depan ke belakang. Pembalut harus diganti minimal 4-5 kali. Jadi kan Mbak 2-3 kali, sekarang harus mulai 4-5 kali ya, supaya tidak ada gatal-gatal atau kemerahan di daerah situ. Lalu kita harus mencukur atau merapikan rambut kemaluan, karena di sini biasanya ditumbuhi jamur. Jadi kita harus sering mencukur atau merapikan rambut kemaluan tersebut. Nah, di sini dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene itu, yang pertama ada dampak fisik atau psikososial ya Mbak ya, dimana dampak fisik ini akan menimbulkan infeksi pada alat reproduksi. Nanti dia akan menjadi kanker leher rahim, keputihan, dan jika tidak ditangani segera akan menyebabkan kemandulan, sehingga menurunkan kualitas hidup individu yang bersangkutan, seperti itu. Dampak psikososial yaitu masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, aktualisasi diri, dan gangguan interaksional. Nah, baik, saya sudah sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini, apakah ada yang ingin Nona D tanyakan? Nggak ada. Baik, kalau gitu saya coba tanya ya. Faktor-faktor yang ada pada personal hygiene itu meliputi apa saja? Secara tubuh, karakter sosial, ya, tingkat dan ekonomi, pengetahuan, budaya, kebiasaan, sama kondisi fisik. Udah paham ya jadinya ya. Jadi mulai sekarang ganti pembalutnya harus 4-5 kali. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada ditanyakan dan sudah mengerti, nanti Nona boleh kunjungan lagi dimanapun jika ada keluhan atau memang ada yang ingin dikonsultasikan lagi, seperti itu ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Lakukan pendokumentasian.